Lini pertahanan Garuda sukses buat pelatih Uzbekistan sampai media asing takjub. Bermain di Stadion Istiqlal, permainan timnas Indonesia membuat tim tuan rumah kewalahan untuk bisa mencetak gol. Di mana timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim tuan rumah Uzbekistan tanpa gol pada laga terakhir babak fase grup Piala Asia U20 2023 pada Selasa malam. Penampilan melawan Uzbekistan yang cukup apik meski gagal meraih kemenangan rupanya mendapatkan apresiasi tersendiri dari media asing. Salah satunya adalah media Vietnam Zing News. Dalam ulasannya, mereka memberikan catatan positif pada penampilan Hoki Caraka dan kawan-kawan. Meski tampil di hadapan pendukung tuan rumah, timnas Indonesia menurut media asing itu bermain sangat disiplin hingga membuat kesulitan pemain Uzbekistan. Pemain-pemain pelatih Sintayong bermain sangat terpuji. Setiap pemain bermain disiplin dan menjalankan taktik. Karenanya mereka mampu mengamankan gawang dari kebobolan. Tulis Zing News. Dalam ulasannya, media asing itu juga menyebut bahwa permainan Garuda Nusantara membuat pendukung Uzbekistan berbalik mendukung pasukan Sintayong. Bahkan kekuatan lini belakang punggawa Garuda pun juga diakui oleh Rasaf Kaidarov, pelatih Uzbekistan. Ia sangat takjub dengan performa lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam hal ini, pelatih Uzbekistan pun mengakui pertahanan anak asuh Sintayong sangat solid sehingga tidak bisa dibobol sebiji gol pun. Indonesia bertahan dengan sangat baik. Kami mencoba memaksimalkan peluang, tapi usaha kami tidak membawa gol. Ucap Ravsan Kaidarov dikutip dari Sport.News pada Rabu 8 Maret. Ravsan Kaidarov pun menegaskan bahwa Uzbekistan tidak mengincar hasil imbang dalam laga ini. Meski merotasi beberapa pemain, mereka tetap menggempur lawannya demi meraih kemenangan. Penampilan pemain timnas Indonesia khususnya lini belakang juga mendapatkan apresiasi tersendiri dari sang juru racik Sintayong. Ia menyebut hasil imbang ini cukup memuaskan apalagi bermain di kandang lawan. Sintayong sampai memberikan kredit khusus atas performa skuad Garuda Muda yang dia bawa ke Piala Asia U20 2023 ini. Apalagi saat ini skuad Garuda tidak sedang diperkuat Marcelino Ferdinand dan 3 calon pemain naturalisasinya. Kian buruk lantaran Zanadin Faris yang diplot sebagai pengganti Marcelino juga mengalami cedera dan harus dipulangkan. Tentu saja perjuangan timnas Indonesia U20 ini patut diacungi jempol. Meski harus tersingkir, timnas Indonesia U20 pun harus segera bangkit karena hal tersebut guna memberikan performa terbaik nantinya di Piala Dunia U20 2023. 3 bekal berharga Garuda Nusantara jelang Piala Dunia U20. Pertama, mental pemain semakin terbentuk. Para pemain timnas Indonesia U20 mendapatkan pengalaman dan pelajaran berharga tampil menghadapi tim-tim kuat di level Asia. Dengan begini, timnas Indonesia U20 tidak perlu takut lagi menghadapi tim-tim kuat peserta Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U20 sendiri belajar mengatasi rasa gugup dan grogi. Melihat fakta bahwa Uzbekistan U20 dan Suriah U20 pun tidak mampu mengalahkan timnas Indonesia U20, maka punggawa merah putih tidak perlu takut lagi berkecil hati ketika menghadapi tim-tim besar. Kedua, pekerjaan rumah baru. Hasil imbang timnas Indonesia U20 dengan Uzbekistan U20 membuat Sintayong mendapatkan pekerjaan rumah baru, yaitu membangun serangan. Bagaimana tidak di laga tersebut timnas Indonesia U20 kesulitan membuat peluang. Timnas Indonesia U20 kesulitan mengalirkan bola ke kotak penalti Uzbekistan U20. Timnas Indonesia U20 hanya mampu melepaskan 5 tembakan dengan hanya 1 diantaranya tepat sasaran. Penciptaan peluang timnas Indonesia U20 menurun dari laga sebelumnya kontra Suriah U20, yakni 8 tembakan dengan 3 on target. Pelajaran timnas Indonesia U20 susah bikin peluang jadi bekal berharga Garuda Muda untuk terus berbenah jelang Piala Dunia U20. Ketiga, pertahanan yang solid. Pertahanan timnas Indonesia U20 semakin solid seiring berjalannya turnamen Piala Asia U20 2023. Pada laga tadi malam, timnas Indonesia U20 digempur lewat kedua sisi sayap Uzbekistan U20. Berdasarkan statistik versi lapang bola, Uzbekistan U20 total melepaskan 15 buah tembakan, di mana 4 diantaranya mengarah ke gawang. Namun tidak ada satu gol pun yang bersarang di gawang Dava Fasya Sumbawijaya. Komunikasi dan koordinasi timnas Indonesia U20 di lini belakang semakin membaik. Mereka belajar banyak dari kekalahan 0-2 dari 10 pemain Irak U20 di laga pertama. Selain itu, penampilan apik Dava Fasya juga layak diberikan kredit khusus, di mana kiper Borneo FC itu mencatatkan 2 clean sheet di Piala Asia U20 kali ini. Bukti cinta Sintayong pada timnas Indonesia.
Meski terlihat sangat tegas saat melatih, bukan berarti Sintayong tidak memiliki rasa cinta kepada anak asuhnya. Sintayong justru sangat mencintai para pemain di timnas Indonesia sebagaimana anaknya sendiri. Pelatih asal Korea Selatan itu diketahui menjadi juru taktik timnas Indonesia sejak 2019 lalu. Kehadiran Sintayong sendiri membawa banyak perubahan baru dalam tubuh skuad Garuda. Hal itu tidak terlepas dari kedisiplinan yang Sintayong tanamkan. Sintayong juga kerap menunjukkan rasa cintanya, di mana bukti cinta Sintayong salah satunya pada timnas Indonesia terlihat pada pertandingan Piala AFF 2020 lalu. Laga Piala AFF 2020 mempertemukan timnas Indonesia dan timnas Malaysia berlangsung dramatis. Kala itu timnas Malaysia bermain keras dan beberapa kali melanggar para pemain timnas Indonesia. Salah satu korbannya adalah Ramai Rumakik. Saat itu Ramai Rumakik sedang merebut bola di dalam kotak penalti. Dari arah berlawanan datang pemain timnas Malaysia yang menabraknya. Di sisi lain, pemain timnas Malaysia juga menabrak Pratama Arhan di depan kotak penalti. Ramai Rumakik dan Pratama Arhan keduanya sama-sama terjatuh. Meski demikian, tidak ada satupun wasit yang memberikan pelanggaran kepada timnas Malaysia. Kejadian itu pun menyulut amarah Sintayong. Akibat insiden itu, Sintayong sampai menemui wasit saat laga masih berlangsung. Pelatih asal Korea Selatan itu marah besar terhadap cara wasit memimpin laga. Laga Piala AFF 2020 saat itu dipimpin oleh wasit Amar Ibrahim. Adu argumen Sintayong dan asisten wasit pun tidak terelakkan, bahkan ia sampai mendekatkan wajahnya kepada asisten wasit menuntut keadilan wasit kepada anak asuhnya. Hal itu pun membuat para staf pelatih juga turut mengerubungi asisten wasit tersebut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Sintayong untuk meredam emosinya. Ia langsung memerintahkan asistennya untuk kembali ke bangku cadangan. Sintayong membuktikan cinta kepada timnas Indonesia dengan terus memantau pertandingan. Dengan memberikan perhatian, ia mampu mengevaluasi kekurangan pada anak-anak asuhnya.